Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk membahas sifat-sifat dari segi 4. Pertama, kita bahas dulu dari persegi panjang. Coba perhatikan gambar persegi panjang yang ada di sebelah kanan. Di sana ada gambar segi 4 ABCD. Persegi panjang ABCD. AC dan BD itu adalah diagonal dari persegi panjang. Dia berpotongan di titik O. Untuk sifat-sifat persegi panjang, yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan itu ada sisi AB, dan sisi CD. Dia sama panjang, maka AB sama dengan CD. Kemudian sisi AD, dia juga berhadapan dengan sisi BC, sehingga sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Untuk sifat yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, maka AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Sejajar ya. Oke. Selanjutnya, keempat sudutnya siku-siku. Maka sudut DAB itu sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CDA. Besarnya adalah 90 derajat karena dia siku-siku. Kemudian, kedua diagonalnya sama panjang. Diagonalnya itu adalah AC dan BD, sehingga AC sama dengan BD. Sifat selanjutnya, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Diagonal yang pertama, yaitu diagonal AC, dibagi 2 sama panjang oleh diagonal BD, sehingga AO sama panjang dengan OC. Begitu juga dengan diagonal BD, dia dibagi 2 sama panjang oleh diagonal AC, sehingga BO sama panjang dengan OD. Karena kedua diagonalnya sama panjang, maka bisa kita simpulkan AO itu sama panjang dengan OC, sama panjang dengan BO, dan sama panjang dengan OD. Untuk sifat selanjutnya, persegi panjang ini memiliki 2 simetri lipat. Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini ada garis warna merah. Ini kalau kita lipat, maka bagian yang sebelah kanan itu akan berimpit nanti dengan bagian sebelah kiri. Dia akan saling menutupi. Maka garis yang warna merah ini kita sebut dengan sumbu simetri. Begitu juga kalau kita lipat dengan sumbu simetri yang datar ini, maka bagian yang atas nanti akan menutupi bagian yang bawah, sehingga dia nanti terbagi 2 sama besar oleh sumbu simetri ini. Jadi, persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Selanjutnya, persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Simetri putar itu adalah
jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Namun yang harus diingat adalah dia bukan kembali ke posisi awal. Maka nanti kalau ada persegi panjang ABCD kita putar, maka dia akan membentuk pola yang sama dengan sebelumnya apabila kita putar 180 derajat. Coba perhatikan titik A. Awalnya titik A ini berada di kiri bawah. Setelah kita putar, dia berada di kanan atas. Lalu kita putar lagi, maka dia kembali ke posisi semula. A-nya kembali berada di kiri bawah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa persegi panjang itu mempunyai dua simetri putar. Oke, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar persegi panjang ABCD. Yang pertama, tentukan panjang AD dan CD. Kemudian tentukan besar sudut ABC dan sudut CDA. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, kita diminta menentukan panjang AD. AD berarti yang ini ya, berapa panjangnya. Ingat lagi sifat persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. AD itu dia berhadapan dengan sisi BC. Maka panjang AD sama dengan panjang BC. Karena panjang BC diketahui di gambar adalah 8 cm, maka panjang AD dapat kita peroleh sama dengan panjang BC yaitu 8 cm. Ini jawaban yang A. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan panjang sisi CD. Coba perhatikan gambarnya. Sisi CD itu dia berhadapan dengan sisi AB. Maka CD sama panjang dengan AB. AB panjangnya 12, maka kita simpulkan bahwa CD itu panjangnya juga 12 cm. Kita lanjutkan membahas soal yang bagian B. Untuk bagian B, kita diminta untuk menentukan besar sudut ABC. Sudut ABC kalau pada gambar adalah sudut yang ini. Ini termasuk sudut pada persegi panjang. Pada persegi panjang, besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Maka besar sudut ABC adalah 90 derajat. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan besar sudut CDA. Sudut CDA, sudut yang ini. CDA, berarti ini sudutnya. Ini juga termasuk salah satu sudut pada persegi panjang. Ingat lagi sifat persegi panjang, semua sudutnya siku-siku. Maka sudut CDA besarnya juga 90 derajat. Baik, kita lanjutkan dengan segi 4 yang kedua, yaitu persegi. Kak sudah siapkan gambar persegi di sebelah kanan. Coba perhatikan, ada gambar persegi ABCD. Diagonalnya itu adalah AC dan BD. Kedua diagonalnya berpotongan di titik O. Kita lihat sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Sisinya adalah AB. Karena sama panjang, maka AB itu sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, sama panjang dengan AD. Sifat yang keduanya, sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB berhadapan dengan sisi
CD. Sehingga AB sejajar dengan CD. Dan AD sejajar dengan BC. Keempat, sudutnya siku-siku. Sudut yang pertama adalah sudut DAB. Itu sama dengan sudut ABC. Sama dengan sudut BCA. Sama dengan sudut CDA. Besarnya itu adalah 90 derajat. Kemudian, keempat sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sudut A, yang ini, dia dibagi dua sama besar oleh diagonal AC. Begitu juga dengan sudut B, dia dibagi dua sama besar oleh diagonal BC. Maka bisa kita simpulkan sudut DAC itu sama besar dengan sudut CAB. Karena keempat sudutnya sama besar, maka ini juga sama besar dengan sudut ABD. Sama besar dengan sudut DBA. Sama besar dengan sudut BCA. Sama besar dengan sudut sudut B. Yang terakhir tadi sudut BCA sama dengan sudut ACD sama dengan sudut CDB sama dengan sudut BDA. Jumlahnya ada 8. Dia sama besar. Karena dibagi 2 sama besar, maka jumlahnya adalah setengah dari 90 derajat, yaitu 45 derajat. Sifat selanjutnya, kedua diagonalnya sama panjang. Diagonalnya itu adalah AC dan BD. Jadi, AC sama dengan BD. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Diagonal AC dibagi 2 sama panjang oleh diagonal BD. Sehingga AO itu sama panjang dengan OC. Dan diagonal BD dibagi 2 sama panjang oleh diagonal AC, sehingga BO sama panjang dengan OD. Karena kedua diagonalnya sama panjang, maka AO sama dengan OC, sama dengan BO, dan sama dengan OD. Sifat selanjutnya, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Jadi, sudut yang dibentuk oleh perpotongan diagonal itu adalah sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Maka sudut AOB itu sama dengan sudut BOC, sama dengan sudut COD, sama dengan sudut AOD. Besarnya adalah 90 derajat. Kemudian mempunyai 4 simetri lipat. Garis yang warna merah ini adalah sumbu simetrinya. Jadi nanti kalau kita lipat pada sumbu simetrinya akan diperoleh, misalnya sumbu simetri yang datar ini, kalau kita lipat, maka bagian yang atas akan sama besar dengan bagian yang bawah.
Begitu juga dengan sumbu simetri yang tegak. Dan sumbu simetri yang ketiga dan keempat ini merupakan diagonal dari persegi. Jadi persegi ini mempunyai 4 buah simetri lipat. Ini yang pertama ya. Oke, selanjutnya simetri putarnya, dia mempunyai 4 simetri putar. Awalnya kita punya persegi ABCD. Kita putar 90 derajat. Coba perhatikan titik A-nya. Awalnya dia berada di kiri bawah. Kalau kita putar 90 derajat, dia menjadi di kanan bawah. Kita putar lagi 90 derajat, dia menjadi di kanan atas. Kemudian kita putar lagi 90 derajat, dia menjadi di kiri atas. Kita putar lagi 90 derajat, dia kembali ke posisi awalnya. Sehingga simetri putarnya itu ada 4. Nih, contoh soalnya. Ada persegi KLMN memiliki diagonal KM dan LN yang berpotongan di titik O. Jika panjang KO 7 cm, tentukan panjang MO, panjang LN, dan besar sudut KLO. Oke, kita sketsakan dulu perseginya. Ini persegi K L M N. Kemudian ada diagonal KM. Oke, diketahui di soal, diagonalnya ini berpotongan di titik O. Jadi titik yang di tengah ini adalah titik O. Panjang KO 7. Ini panjangnya 7 cm. Pertama, kita diminta untuk menentukan panjang MO. Panjang MO. Tadi kita udah bahas sifat persegi. Salah satu sifatnya adalah kedua diagonalnya ini saling membagi 2 sama panjang. Maka MO itu akan sama panjang dengan KO. Karena KO panjangnya 7 cm, maka panjang MO juga 7 cm. Jadi bisa kita peroleh panjang MO itu 7 cm. Itu jawaban yang bagian A. Kemudian untuk bagian B kita diminta untuk menentukan panjang LN. LN berarti diagonalnya ya. Ingat, kedua diagonal persegi itu sama panjang. Dan dia juga saling membagi 2 sama panjang. Maka panjang dari LN ini sama panjang dengan KM. Sedangkan panjang KM itu adalah KO ditambah OM. KO panjangnya 7 cm, sudah diketahui di soal. Kemudian MO sudah kita cari tadi 7 cm. Maka panjang LN adalah 14 cm. Jawaban yang B. Kemudian untuk jawaban yang C, besar sudut KLO. Sudut KLO yang ini, KLO. Itu ya. Oke. Salah satu sifat dari persegi adalah diagonalnya itu membagi 2 sama besar. Maksudnya sudutnya itu dibagi 2 sama besar, maka panjang KLN, besar KLN sama dengan besar MLN.
Artinya besarnya itu adalah setengah dari besar sudut KLM. Sudut KLM itu adalah sudut pada persegi. Sudut pada persegi 90 derajat, maka ini hasilnya setengah dari 90 derajat, yaitu 45 derajat. Ini jawaban untuk bagian C. Oke, kita lanjutkan. Segi 4 yang selanjutnya, jajar genjang. Kakak sudah siapkan jajar genjangnya di sebelah kanan. Ada jajar genjang A, B, C, D. AC dan BD itu adalah diagonal dari jajar genjang. Kedua diagonalnya berpotongan di titik O. Sifat yang pertama, jajar genjang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. AB berhadapan dengan CD, sehingga AB sama panjang dengan CD, dan AD itu sama panjang dengan BC. Kemudian yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar. Maka AD sejajar dengan BC dan AB sejajar dengan CD. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A itu berhadapan dengan sudut C. Sudut B berhadapan dengan sudut D. Kita tulis sudut A atau sudut D AB sama dengan sudut B C D, dan sudut A B C itu sama dengan sudut A D C. Sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Sudut D A B ditambah sudut A B C itu sama dengan sudut A B C ditambah sudut B C A itu sama dengan sudut B C A ditambah sudut C D A sama dengan sudut C D A ditambah sudut D A B. Berapa besarnya? Sudut DAB. Sudut A ini berdekatan dengan sudut B. Sudut B berdekatan dengan sudut C. Sudut C berdekatan dengan sudut D. Sudut D berdekatan dengan sudut A. Apabila kita jumlahkan sudut dan berdekatannya itu, hasilnya adalah 180 derajat. Oke, kita lanjutkan sifat selanjutnya. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Diagonal AC dibagi dua sama panjang oleh diagonal BD, sehingga AO sama panjang dengan OC. Dan diagonal BD juga dibagi dua sama panjang oleh diagonal AC, maka BO sama panjang dengan OD. Jajar genjang ini dia tidak mempunyai simetri lipat, dan dia hanya mempunyai simetri putar, yaitu sebanyak 2. Coba perhatikan, awalnya ada jajar genjang ABCD. Kita perhatikan saja titik A-nya. Titik A-nya ini awalnya berada di kiri bawah. Setelah kita putar sejauh 180 derajat, A-nya posisinya berada di kanan atas. Kemudian kita putar lagi sejauh 180 derajat, maka A-nya kembali ke posisi semula. Dengan demikian, jajar genjang ini dia mempunyai 2 buah simetri putar. Oke, kita lanjutkan.
Nih contoh soalnya. Diketahui jajar genjang KLMN mempunyai sudut K besarnya 2Y kurang 15 derajat dan sudut M besarnya 57 kurang Y derajat. Tentukan besar sudut K, sudut L, dan sudut N. Oke, kita sketsakan dulu jajar genjangnya. Oke, ada jajar genjang KLMN ya. Oke. K L M N. Besar sudut K 2Y dikurang 15. Besar sudut M 57 dikurang Y. Kita diminta untuk menentukan besar sudut K. Pada jajar genjang, pada jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Karena sudut K berhadapan dengan sudut M, maka sudut K itu sama besar dengan sudut M. Sudut K-nya tadi 2Y kurang 15 derajat. Sudut M-nya 57 dikurang Y derajat. Oke, kita kumpulkan Y-nya di ruas kiri. Maka ini hasilnya 2Y. Negatif pindah ruas menjadi positif. Sama dengan 57. Negatif 15 pindah ruas jadi positif 15. 2Y tambah Y. 3Y sama dengan 57 tambah 15, 72. Sehingga nilai Y-nya adalah 72 dibagi 3. 72 dibagi 3 hasilnya adalah 24. K besar sudut K sama dengan 2Y dikurang 15. Ganti nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah 24, maka 2 dikali 24 dikurang 15. 2 dikali 24, 48 dikurang 15. 48 dikurang 15. Hasilnya adalah 33. Jadi besar sudut K adalah 33 derajat. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan sudut L. Sudut L itu, yang ini, dia berdekatan dengan sudut K. Maka, sudut yang berdekatan, kalau kita jumlahkan, itu hasilnya 180 derajat. Maka sudut K ditambah sudut L itu sama dengan 180 derajat. Sudut K tadi kita sudah cari. Besarnya adalah 33 derajat. Ditambah sudut L sama dengan 180. Dengan demikian sudut L itu besarnya 180 derajat dikurang 33. 180 derajat dikurang 33, 147. Oke, kita sudah dapatkan besar sudut L. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan besar sudut N. Sudut N. Sudut N itu berhadapan dengan sudut L. Pada jajar genjang, sudut yang saling berhadapan ukurannya sama besar. Dengan demikian, sudut N itu sama besar dengan sudut L.
Karena sudut L sudah kita cari tadi, besarnya 147 derajat, maka besar sudut N adalah 147 derajat. Oke, kita sudah selesaikan contoh soalnya, kita lanjutkan. Ini selanjutnya, belah ketupat. Di sebelah kanan ada belah ketupat ABCD. AC dan BD itu adalah diagonal, dan kedua diagonalnya itu berpotongan di titik O. Sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Sisinya ada AB, itu sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, sama panjang dengan AD. Kemudian, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB berhadapan dengan sisi CD, sehingga AB sejajar dengan CD, dan AD dia berhadapan dengan BC, maka AD sejajar dengan BC. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A itu berhadapan dengan sudut C, dan sudut B berhadapan dengan sudut D. Kita tulis sudut DAB itu sama dengan sudut DCB, dan sudut ADC itu sama besar dengan sudut ABC. Selanjutnya, sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Sudut A berdekatan dengan sudut B dan sudut D. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Oke, kita tulis saja dulu. Sudut DAB ditambah sudut ABC itu sama dengan sudut ABC ditambah sudut BCA itu sama dengan sudut BCA ditambah sudut CDA sama dengan sudut CDA ditambah sudut DAC. Jumlahnya adalah 180 derajat. Selanjutnya, keempat sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Maka sudut A ini dibagi dua sama besar, maka sudut DAC sama dengan sudut CAB. Begitu juga dengan sudut B ini, sudut ABD sama dengan sudut DBC. Di sudut DAC itu sama dengan sudut BAC atau CAB, sudut CAB. Ini karena sudutnya yang berhadapannya sama besar, maka yang bagian atasnya juga sama. Sudut DCA sama dengan sudut ACB. Oke, sudut yang sebelah kanannya lagi. Sudut ABD itu sama dengan sudut DBC sama dengan sudut CDB sama dengan sudut BDA. Ya. Selanjutnya, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Diagonal AC dibagi dua sama panjang oleh diagonal BD. Maka AO itu sama panjang dengan OC. Dan diagonal BD-nya dibagi dua sama panjang oleh diagonal AC, sehingga BO sama panjang dengan OD.
Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Jadi titik potong diagonal itu diagonalnya membentuk sudut siku-siku. Maka besar sudut AOB itu sama dengan sudut BOC sama dengan sudut COD sama dengan sudut AOD. Besarnya 90 derajat. Kemudian belah ketupat memiliki dua simetri lipat. Sumbu simetrinya ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau dilipat maka nanti dia akan saling berimpit. Jadi simetri lipatnya ada dua. Untuk simetri putar, belah ketupat memiliki dua simetri putar. Coba perhatikan, ini titik A-nya. Kalau kita putar 180 derajat, maka A yang awalnya ada di bawah, dia pindah ke atas. Begitu juga dengan titik yang lainnya. Kemudian, kalau diputar lagi sejauh 180 derajat, maka dia kembali ke posisi awalnya, di bawah lagi. Maka ada 1, 2 bentuk. Ya, simetri putarnya ada 2. Kita lihat contoh soalnya. Oke. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Ada belah ketupat ABCD. Jika AD 2x tambah 5, BC x tambah 7, dan BCD 60 derajat, maka tentukan nilai X, panjang sisi AD, besar sudut BAD, dan sudut ABC. Oke, kita bahas. Pada jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Oke. Kita cari nilai X-nya dulu. AD ini besarnya 2x tambah 5. Kemudian BC besarnya panjangnya X tambah 7. AD dan BC itu adalah sisi dari belah ketupat. Pada belah ketupat sisinya sama panjang. Maka kita jawab di sini AD untuk yang A ya. AD itu sama panjang dengan BC. AD panjangnya 2x tambah 5. BC X tambah 7. Oke, kita gabungkan X-nya ke ruas kiri. 2x kurang X adalah X. Ini tambah 7, X-nya pindah ke kiri, 2x kurang X menjadi X, 7, 5-nya pindah menjadi negatif 5. Ini kita tulis 2x kurang X. X sama dengan 2. Ini nilai X-nya. Kemudian, panjang sisi AD. AD itu panjangnya 2x tambah 5. Kita ganti X-nya 2 kali 2 tambah 5. 2 kali 2, 4 tambah 5. 4 tambah 5, 9. Jadi panjang sisi AD adalah 9. Oke, bagian yang C. Besar sudut BAD. BAD yang ini. Sudut BAD. Sifat sudut di belah ketupat, sudut yang saling berhadapan itu besarnya sama. Sudut BAD itu berhadapan dengan sudut BCD. Karena sudut BCD besarnya 60 derajat, maka sudut BAC juga 60 derajat. Kemudian sudut ABC. Sudut ABC
itu dia berdekatan dengan sudut nih B, C, D, dan berdekatan juga dengan sudut DAB. Maka kalau kita jumlahkan dengan sudut BAC, itu hasilnya adalah 180 derajat. Sudut ABC yang ditanya itu sama dengan sudut BAC dikurang 180 derajat. Sudut BAC-nya ya terbalik ya. Tunggu. Oke. Kita tulis ulang. Sudut ABC sama dengan 180 derajat. Ini pindah jadi kurang sudut BAC. 180 derajat dikurang sudut BAC-nya sudah kita cari, yaitu besarnya 60 derajat. Maka kalau kita kurangkan hasilnya 120 derajat. Oke, belah ketupat. Kita lanjutkan layang-layang. Oke, di kanan sudah kakak siapkan gambar layang-layangnya. Ada layang-layang ABCD. AC dan BD itu adalah diagonal. Kedua diagonalnya berpotongan di titik O. Sifat yang pertama, dua pasang sisi sama panjang. Dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Yang pertama, sisi AD itu sama panjang dengan sisi CD. Tunggu. Bukan sudut ya, tapi sisi. AD sama panjang dengan CD. Kemudian AB itu sama panjang dengan BC. Sifat yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan yang sama besar itu adalah sudut A dan sudut C. Sudut DAB itu sama besar dengan sudut BCD. Selanjutnya, dua sudut dibagi dua sama besar oleh salah satu diagonalnya. Diagonal yang membagi sudut itu adalah diagonal BD yang membagi sudut D menjadi dua sama besar. Sudut B juga dibagi dua sama besar. Maka kita tulis sudut ADB sama dengan sudut CDB. Dan sudut ABD itu sama dengan sudut DBC. Selanjutnya, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Jadi ini membentuk sudut siku-siku. Maka besar sudut AOB itu sama dengan besar sudut BOC sama dengan besar sudut COD sama dengan besar sudut AOD, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal yang lain, yaitu diagonal AC yang dibagi dua sama panjang oleh diagonal BD. Maka AO sama panjang dengan OC. Sifat selanjutnya, dia mempunyai simetri lipat. Sumbu simetrinya yang warna merah ini. Kalau kita lipat nanti dia akan saling, bagian yang kanan akan berimpit dengan bagian yang kiri, saling menutupi. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Perhatikan gambar layang-layang KLMN berikut ini. Ada layang-layang KLMN, besar sudut KLN-nya 45, besar sudut MNL 30 derajat. Tentukan besar sudut MLN, KNL, LKM, dan NKM. Oke, kita bahas soal yang ini. Dari yang pertama, soal yang A. Sudut
MLN. MLN berarti yang ini. Oke, ingat lagi sifat layang-layang. Sudut L itu dibagi 2 sama besar oleh diagonal LN. Sehingga besar sudut MLN ini sama dengan besar sudut KLN. KLN. Besar sudut KLN ketahui di soal 45 derajat, maka besar sudut MLN juga 45 derajat. Yang B, sudut KNL. KNL. L KNL ya, KNL berarti yang ini, yang di bawah. Oke, sudut N ini juga dibagi 2 sama besar oleh diagonal LN, maka besar sudut KNL itu sama dengan besar sudut MNL. Besar sudut MLN 30 derajat diketahui di soal, maka besar sudut KNL juga 30 derajat. Oke, kita jawab yang C. Besar sudut LKM. Sudut LKM. Mana sudut LKM? LKM yang ini berarti ya. Oke. Sudut LKM ini bisa kita cari dengan memperhatikan segitiga LOM. Coba perhatikan segitiganya. Ini sudutnya siku-siku. Ingat, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka kalau kita jumlahkan sudut LKM ditambah sudut ini LOM ditambah sudut KLN itu sama dengan 180 derajat sudut pada segitiga. Sudut LKM yang diketahui di soal ditambah dengan sudut LOM. LOM itu siku-siku, besarnya 90 derajat, ditambah dengan sudut KLN. KLN. Diketahui di soal tadi berapa besarnya? 45 ya. Dengan 180 derajat. Maka besar sudut LKM ditambah 90 tambah 45, 135 itu sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut LKM itu sama dengan 180 derajat dikurang 135. Besarnya adalah 45 derajat. Oke, yang D. Besar sudut NKM. 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 Yang ini. Perhatikan lagi segitiga yang ini. Segitiga KON. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka kalau kita jumlahkan dengan sudut KON ditambah sudut KNO kalau di segitiganya ya, itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut NKM
ditambah KON itu sudut siku-siku 90 derajat ditambah KNO atau KNL itu sama. Jadi sudah kita cari di bagian B besarnya 30 derajat. Ini hasilnya 180 derajat. Oke, kita geser ke sini ya. Sudut NKM ditambah 120 derajat itu sama dengan 180 derajat. K sudut NKM sama dengan 180 dikurang 120 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Oke, kita sudah selesaikan membahas soal yang ini. Kita lanjutkan. Oke, segi 4 selanjutnya trapesium. Sifat umum dari trapesium ini adalah sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Coba perhatikan gambar trapesiumnya. Ada sisi yang sejajar, yaitu sisi DC dan sisi AB. DC sejajar dengan AB. Kemudian sudut di antara dua sisi sejajar jumlahnya 180 derajat. Sudut A, kita buat dulu ya, DAB ditambah sudut ADC itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut ABC ditambah sudut BCD jumlahnya juga 180 derajat. Ini berlaku untuk semua trapesium. Jadi ini sifat umumnya. Trapesium ini ada 3 jenis. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Kemudian ada trapesium siku-siku. Kemudian ada trapesium sembarang. Apa bedanya? Untuk trapesium sama kaki dia punya sifat khusus. Jadi hanya dimiliki oleh segi trapesium sama kaki. Sifat yang pertamanya, dua sisi sama panjang, yaitu sisi pada kaki trapesium. AD sama panjang dengan BC. Kemudian, dua pasang sudut yang sama besar. Mana sama besar? Yang ini. Sudut A dengan sudut B. Sudut DAB itu sama dengan sudut ABC. Kemudian yang di atasnya, yang ini. Sudut ADC sama dengan sudut BCD. Kedua diagonalnya sama panjang. Diagonalnya itu adalah AC dan BD. Maka AC sama panjang dengan BD. Sifat selanjutnya mempunyai satu simetri lipat. Jadi kalau kita lipat nanti di sumbu simetrinya yang warna merah ini ya garisnya, kan nanti dia akan saling berimpit. Bagian kanannya berimpit dengan bagian kiri. Oke, trapesium yang kedua ada trapesium siku-siku. Ada sifat khusus yang dimiliki oleh trapesium siku-siku ini, yaitu sepasang sudutnya siku-siku. Yang mana siku-siku? Sudut A dan sudut D. Jadi sudut CDA itu sama dengan sudut DAB. Besarnya 90 derajat. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang ini sudutnya tidak ada yang sama besar. Begitu juga dengan sisinya. Sisinya tidak ada yang sama panjang. Oke, kita lanjutkan. Nih, ada contoh soal untuk trapesium. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini. Ada trapesium PQRS. Kita diminta untuk menentukan besar sudut P, jumlah sudut P, Q, R, dan S. Kemudian, berapakah ukuran jumlah dua sisi yang sama panjang? Maksudnya panjangnya berapa ya? Oke, kita bahas. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan besar sudut P. Ini besar sudut P yang ini. Oke,
sifat trapesium, jumlah sudut di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Maka sudut P ditambah dengan sudut S itu hasilnya 180 derajat. Sudut P ditambah sudut S-nya diketahui di soal 48 derajat. Sama dengan 180 derajat. Oke, kita cari sudut P, kita kurangkan. Sudut P sama dengan 180 derajat dikurang 48 derajat. Berapa hasilnya? 132 derajat. Kemudian yang bagian B, jumlah sudut P, jumlah tambah ya, tambah sudut Q, tambah sudut R, tambah sudut S. Sudut S. Oke, ini kakak kelompokkan, boleh ya dikelompokkan. Kelompokkan sudut-sudut di antara dua sisi sejajarnya, sudut P dengan sudut S. Kita gunakan sifat asosiasi. Ditambah sudut R, ditambah sudut Q. Ini kakak kelompokkan. Oke. P dan S itu adalah dua sudut di antara sisi sejajar, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Begitu juga dengan R dan Q itu adalah sudut di antara dua sisi sejajar, jumlahnya adalah 180 derajat. 180 ditambah 180, 360 derajat. Oke. Untuk yang C, kita diminta untuk berapa jumlah dua sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya itu adalah SR yang sejajar dengan PQ. Berapa jumlahnya? Oke, coba perhatikan gambarnya. Ini ada PQ. Itu akan sama panjang dengan TU. Jadi TU ini panjangnya juga 12. TU panjangnya 12 cm. Kita diminta untuk mencari panjang SR ditambah PQ. Sama dengan SR itu ST ditambah TU ditambah UR. Tambah dengan yang di atasnya PQ. ST-nya 3 cm, TU-nya 12, UR-nya 2, dan PQ-nya adalah 12. 3 tambah 12, 15, tambah 2, 17, tambah 12, hasilnya adalah 29 cm. Jadi, jumlah dua sisi sejajarnya memiliki panjangnya adalah 29 cm. Oke adik-adik, untuk kali ini kakak cukupkan dulu pembahasannya sampai di sini. Silakan dipelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.